Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala sabila lil mujrimin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, khataman nabiyyin la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, hamba Allah yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa lagi pada kesempatan yang berbahagia ini dalam ceramah yang berjudul Falsafah Hidup Bernegara. Bersyukur kita kepada Allah sampai detik ini kita diberi kehidupan dan kesehatan untuk menjalankan aktivitas-aktivitas ibadah kita dalam hidup dan kehidupan ini sebagai abdi atau hamba Allah, yang mudah-mudahan kita tergolong hamba yang bersyukur dengan mensyukuri setiap nikmat yang diberikan Allah tersebut. Bersalawat pula kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan dengan senantiasa berupaya ittiba'ur rasul, kita termasuk golongan umat Nabi Muhammad yang dapat berdiri tegak nanti di belakang beliau di padang mahsyar. Mudah-mudahan juga kita memperoleh rahmat karenanya. Ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13, A'udzu billahi samii'il alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Kata Allah, wahai manusia, kamu diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan agar daripadanya kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling kenal mengenal. Namun di antara kalian yang paling mulia itu adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Saudara-saudara ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut mengajarkan kepada kita tentang risalah berbangsa dan bernegara. Kalau kita cermat mendalami pemahaman tentang ayat ini, bahwasanya kita diciptakan dari satu orang laki-laki dan satu orang perempuan, dan daripadanya kita menjadi suku-suku, bangsa-bangsa, dan tujuannya adalah untuk saling kenal mengenal dalam rangka pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinyalir tadi bahwasanya 1400 tahun yang lalu Al-Quran sudah menginformasikan pengajaran agar kita memahami bahwasanya falsafah kita di Indonesia ini
yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang diikat dalam 5 sila Pancasila, yang tonggak penguatnya itu atau akar tunggangnya itu yang menghunjam di sanubari masyarakat Indonesia adalah ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama. Tadi semboyan kita katakan adalah Bhinneka Tunggal Ika. Artinya apa? Indonesia itu terdiri dari suku-suku dan ras atau bangsa yang berbeda-beda, namun diikat dalam satu ikatan persatuan yang diperkuat dengan ideologi Pancasila. Nah, ini adalah pandangan politik yang diajarkan oleh founding father kita, sekaligus sebagai way of life, pedoman hidup berbangsa dan bernegara kepada kita, agar kita tetap pada rel itu, tidak keluar daripadanya. Kembali lagi kepada ayat yang tadi, ternyata Allah itu sudah mencurahkan pengajaran tentang bernegara selaras dengan ideologi yang kita anut di Indonesia, yaitu Pancasila. Dan untuk menjalankan falsafah bernegara itu, kita harus juga menjalankan hukum-hukum yang menjadi kesepakatan kita sebagai warga negara. Allah juga sudah memperkuat bagaimana dalam perintahnya kita harus menjalankan hukum-hukumnya, atau memilah dan memilih mana yang baik untuk kita sebagai warga negara yang baik, dan mana yang harus kita tinggalkan. Kata Allah, simple dalam surat Asy-Syams, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kepada manusia itu diberikan atau dibentangkan 2 jalan. Jalan maksudnya di sini adalah 2 aturan atau hukum. Fa'alhamaha fujuraha, yaitu yang menunjukkan kepada hal-hal keburukan, hal-hal kemunafikan atau kehancuran. Fujuraha. Dan satu lagi ada jalan watakwaha, jalan ketaatan, kepatuhan, keberserahan diri kepada aturan-aturan itu sendiri, dan terlebih-lebih kepada pembuat aturan itu sendiri, yaitu yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan memahami bahwasanya kita itu dilahirkan untuk bersama-sama dalam satu tujuan, yaitu ketaatan kepada Allah, maka ini akan dapat mengantarkan kita kepada tujuan akhir kita sebagai abdi, baik sebagai abdi negara atau masyarakat yang patuh kepada hukum, apatah lagi kepada hukum-hukum Allah dalam rangka menguatkan ketaatan atau ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pengajaran singkat dari ayat yang saya sampaikan tadi, yaitu yang terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 13, surat ke-49 dalam Al-Quran tersebut. Maka dengan begitu, utamanya umat Islam diajarkan hidup ya yang sudah selaras dengan way of life-nya atau ideologinya yang disampaikan oleh founding father kita,
pendiri bangsa ini, yaitu Pancasila, diperkuat dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Maka tidak ada pilihan lain, kita sebagai umat Islam harus memperkuat hal tersebut, mengokohkannya sebagai jati diri kita sebagai warga negara yang baik dan yang taat kepada hukum-hukum yang sudah kita sepakati bersama. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.